korban totalnya per hari ini ada berapa gitu Pak? Iya, saya baru saja pulang dari lokasi kejadian gempa. Saya mendapatkan update data terkini dari teman-teman di Kabupaten Karangasem, tepatnya posko pengendalian operasional BPBD Kabupaten Karangasem. Jadi dampak dari gempa 5,2 skala Richter yang terjadi kemarin Selasa 13 Desember 2022 sekurang-kurangnya terdampak pada 6 kecamatan, 16 desa, tersebar di 42 titik kejadian. Dari total 42 titik kejadian, terdominasi lebih banyak adalah kerusakan di rumah masyarakat di satu sisi, paling banyak kurang lebih ada 30-32 titik kerusakan. Yang kedua ada pura Merajan sifatnya pribadi, kemudian pura yang sifatnya umum seperti Pura Jakatnate yang milik di bawah omongan pemerintah Kabupaten Karangasem itu terjadi kerusakan ringan, beberapa fasilitas umum, kemudian gedung pemerintahan. Secara khusus di gedung pemerintahan, saya sendiri langsung turun ke salah satu lapas di bawah Kanwil Kumham. Saya melihat ada genteng yang memang jatuh, ada plafon yang memang jebol, dan pada kesempatan tersebut Kepala UPT Lapas langsung menyampaikan statement sedang dan langsung melakukan perbaikan. Yang paling istimewa adalah Pak Kepala Lapas berkeinginan kami dari pihak BPBD baik provinsi maupun Kabupaten Karangasem untuk fasilitasi mereka dalam rangka ke depan mereka secara rutin akan melakukan latihan simulasi. Ini tentu gayung bersambut dengan program Bapak Gubernur di Provinsi Bali yang disebut dengan Hari Simulasi Bencana yang telah ditetapkan setiap bulan. Tiap tanggal 26 diharapkan untuk melakukan simulasi. Ini tentu akan kita atensi dan berikan prioritas kepada teman-teman di lapas yang ada di Karangasem. Yang berikutnya adalah perlu kami sampaikan bahwa kondisi sampai dengan sekarang aman, terkendali serta kondusif. Masyarakat kami di Karangasem yang sempat riuh begitu, sempat terjadi kepanikan yang luar biasa terutama di dua fasilitas umum, pertama di RSUD Karangasem, yang kedua di Rumah Sakit Bali Med Karangasem. Sempat video beredar, bahkan ada yang kategori hoax karena sempat menyampaikan di lantai 3 Rumah Sakit Bali Med sempat disampaikan jebol, dan itu telah diklarifikasi beberapa menit berikutnya oleh pihak manajemen bahkan direktur dari Rumah Sakit Bali Med bahwa kondisi rumah sakit dalam keadaan tetap kokoh berdiri bangunannya. Yang kedua, semua komponen di dalam rumah sakit terutama pasien, petugas dan keluarga penunggu semuanya dalam keadaan aman, tidak ada korban jiwa yang sampai meninggal ataupun sampai luka-luka. Demikian juga kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, kondisinya sama. Memang sempat teman-teman kami dari BPBD Kabupaten Karangasem mendirikan 2 tenda. Ini tentu dalam rangka langkah antisipasi, mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang dimaksud adalah ketika kita lakukan langkah antisipasi terhadap adanya aftershock gempa susulan yang kita catat sampai sore hari ini sudah lebih dari 72 bahkan 73 kali dengan besaran dan intensitas skala Richter yang berbeda-beda. Teman-teman kami membangun tenda di halaman rumah sakit dengan harapan jika aftershock terjadi, gempa susulan terjadi, masyarakat trauma terutama dari sisi pasien, mereka akan lebih tenang memilih untuk sementara waktu stay di dalam tenda. Tetapi ini tentu pilihan terakhir. Tetapi kondisi terakhir yang kami pantau sampai tadi malam pukul 22.30, laporan dari Pak Kalaksa BPBD Karangasem, masyarakat yang ada di lingkungan rumah sakit, pasien terutama dan pihak keluarga berangsur-angsur mau beralih ke ruang yang ada di rumah sakit. Tentu kondisi ini membaik karena memang kendati pun gempa susulan terjadi dalam skala Richter yang relatif kecil, relatif tidak atau kurang dirasakan oleh masyarakat terutama pasien yang ada di rumah sakit. Yang terakhir, kami ingin menghimbau dan sekaligus menjawab atas pertanyaan berbagai pihak terutama rekan-rekan media. Pak Kalak BPBD, bagaimana kaitannya gempa tektonik yang terjadi beberapa kali bahkan puluhan kali gempa susulan kaitannya dengan kondisi update di Gunung Agung? Hasil koordinasi teman-teman kami di BPBD Kabupaten Karangasem dengan pihak
pos pantau yang ada di Kecamatan Rendang, Pusat Vulkanologi di bawah Kementerian SDM, tidak ada sama sekali kaitannya dengan kondisi yang ada di Gunung Agung. Sampai saat ini, pasca terjadinya gempa 5,2 skala Richter di timur Kabupaten Karangasem, Gunung Agung masih dalam kondisi stabil, Astung Karo tetap aman terkendali serta tangguh. Gunung Agung masih pada level 1 kondisi normal. Oleh karena itu, kami sekali lagi mengimbau kepada seluruh masyarakat Keramuk Bali khususnya, jangan mudah terpancing, terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Satu, sumber data kita kaitannya dengan update gempa, tetap acuan kita di BMKG Wilayah 3 Denpasar. Jika berkaitan dengan update kondisi cuaca di Bali juga kepada BMKG. Jika berkaitan dengan update kondisi Gunung Agung, tentu acuan kita adalah Pusat Vulkanologi di bawah Kementerian SDM yang selalu 247 melakukan pemantauan terhadap Gunung Agung yang ada di pos pantau Kecamatan Rendang.